Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Wahyuni dengan NPM 222151084 kelas 2022C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan progresivisme dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian progresivisme. Progresivisme berasal dari gerakan reformasi umum dalam masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berlawanan dengan sekolah tradisional, pendidikan progresif merancang berbagai strategi untuk mereformasi pendidikan, meskipun sering dikaitkan dengan eksperimentalisme. Pengertian yang kedua, menurut Gutek, progresivisme modern menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial. Dan dalam konteks ini, pendidikan itu akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka itu dapat mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Pendapat lain itu dari Jalaluddin dan Abdullah bahwasannya pendidikan progresivisme itu sering pula dinamakan sebagai instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran progresivisme ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Kemudian dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian dinamakan environmentalisme karena ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai aliran naturalisme, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini bukan kenyataan spiritual dan supernatural. Nah, bagian kedua ini ada konsep-konsep dasar. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme ini juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka. Prinsip-prinsip itu harus diutamakan pada peserta didik agar dapat melakukan perubahan dan perkembangan untuk kemajuan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Menarik sekali, ini ada tokoh-tokoh filsafat progresivisme. Yang pertama itu William James. William James itu adalah seorang filsuf yang terkenal sebagai salah satu pendiri mazhab pragmatisme dan sebagai seorang psikolog terkenal, di mana dari pemikiran psikologinya kemudian memunculkan psikologi pendidikan di dunia barat pada abad ke-19. William James ini menekankan pentingnya melakukan pengamatan belajar mengajar di ruang kelas untuk meningkatkan pendidikan dengan rekomendasi pendidikan mengajarkan pelajaran satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anak untuk merentangkan pikiran mereka. James juga berpendapat bahwa fungsi otak atau pikiran harus dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Terlebih, seorang William James menekankan untuk membebaskan ilmu jiwa dan menempatkan posisinya di atas dasar ilmu perilaku. Kemudian tokoh yang kedua ini ada John Dewey. John Dewey merupakan filsuf asal Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Di sisi lain, John Dewey terkenal juga sebagai kritikus sosial dan pemikiran di bidang pendidikan.
John Dewey mengatakan di dalam teori pendidikan progresivismenya di mana lebih menekankan kepada peserta didiknya dan minat peserta didik daripada mata pelajarannya sendiri. Sebab bagi John Dewey, dengan menekankan dan memperhatikan peserta didik dan minatnya, maka pembelajaran akan lebih nyaman dan akan mendapatkan hasil yang maksimal karena ini bukan paksaan, melainkan berasal dari minat peserta didik. Teori lainnya dalam bidang pendidikan adalah metode learning by doing. Dewey mengatakan untuk mempelajari sesuatu tidak perlu untuk terlalu banyak mempelajari itu, karena dengan melakukan langsung dipelajari, maka dengan sendirinya kita akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan yang tepat. Tokoh yang ketiga ini yaitu Hans Wegener. Hans Wegener merupakan seorang filsuf Jerman yang terkenal sebagai sarjana Kant. Hans ini berpendapat bahwa satu-satunya yang menjadi ukuran bagi pikiran atau berpikir adalah kegunaannya untuk mengetahui serta mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Menurutnya, tahu itu mempunyai arti praktis, di mana orang yang dikatakan tahu itu jika telah menggunakan pengetahuannya sehingga mengetahui tahu manfaat yang dikerjakannya. Demikian penjelasan tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme dari tokoh yang berpengaruh terhadap proses perkembangan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini di sini ada kelebihan, kekurangan, dan ciri-ciri filsafat pendidikan progresivisme ya. Untuk yang pertama, kelebihan. Nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif serta dinamis. Kemudian, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Kelebihan lainnya yaitu menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Yang kedua, ini kekurangan. Progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Progresivisme mengurangi peran guru. Teori ini menuntun guru untuk menjadi sosok yang mengedepankan kecerdasan emosional atau IQ untuk dapat memotivasi, membimbing anak didik sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian kekurangan yang terakhir itu berpotensi melahirkan anak didik yang individualis, kurang bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Selanjutnya, implikasi filsafat progresivisme terhadap pendidikan. Yang pertama itu sebagai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Nah, yang dimaksud dengan alat itu adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Serta tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Pendidikan bukanlah hanya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik saja, melainkan yang terpenting adalah melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Yang kedua itu kurikulum. Kurikulum pendidikan yang dikehendaki oleh filsafat progresivisme ialah kurikulum yang bersifat fleksibilitas, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh doktrin tertentu, luas dan terbuka. Dengan berpijak pada prinsip ini, maka kurikulum itu dapat direvisi dan dievaluasi setiap saat sesuai dengan kebutuhan setempat. Maka kurikulum yang edukatif dan eksperimental atau tipe core kurikulum dapat memenuhi tuntutan itu. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah 1. Metode pendidikan aktif. Pendidikan progresivisme lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Mengikuti proses kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar berlangsung kegiatan belajar tersebut. Yang ketiga yaitu metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang tertuju pada penyusunan konsep. Yang keempat itu pemerintahan belajar.
Pendidikan progresivisme ini memperkenalkan pemerintahan pelajar dalam kehidupan sekolah dalam rangka demokratis dalam kehidupan sosial. Yang kelima, kerjasama sekolah dengan keluarga. Pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan untuk anak. Yang keenam, sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi berperan pula sebagai laboratorium dan pengembangan gagasan baru pendidikan. Untuk selanjutnya yang keempat itu pendidik. Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peran sebagai satu, fasilitator atau orang yang menyediakan diri untuk memberikan jalan kelancaran proses belajar sendiri siswa. Yang kedua, sebagai motivator, orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri. Yang ketiga, sebagai konselor, orang yang membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap siswa. Dengan demikian, guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa dan teknik-teknik memimpin perkembangan siswa, serta kecintaan pada anak agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Yang terakhir, implikasi dari aliran progresivisme ini bagi peserta didik, yaitu kaum progresif menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Sekolah adalah dunia kecil atau miniatur masyarakat besar. Aktivitas ruang kelas difokuskan pada praktik permasalahan pemecahan masalah, serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis. Mereka menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Mereka menganggap bahwa anak itu unik. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Contoh dari pelaksanaan aliran filsafat progresivisme ini yaitu seperti dalam kebebasan nilai, kebebasan untuk memilih jurusan, kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat, dan peserta didik itu. Oke, di sini ada ciri-ciri utama aliran progresivisme. Yang pertama, pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Progresivisme dalam dunia pendidikan memiliki konsep bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik saja, namun juga melatih kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sehingga pendidikan mampu membawa perubahan pada peserta didik. Dan dengan digunakannya pemikiran filsafat progresivisme diharapkan mampu untuk memberikan perubahan pada peserta didik agar dapat menjadi individu yang mampu menghadapi permasalahan serta dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk yang kedua itu percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan digandeng hayam Nah, untuk yang kedua itu percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Peserta didik diberikan kebebasan berpikir serta mengembangkan bakat dan keterampilannya dalam kegiatan pembelajaran menggunakan pemikiran progresivisme. Tugas seorang pendidik itu dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan pemikiran progresivisme. Tugas seorang pendidik hanya sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendukung dan mengarahkan peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat memiliki kemampuan problem solving, yaitu kemampuan pemecahan masalah, creative thinking, and self-direction. Dari uraian yang telah disampaikan, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa progresivisme adalah aliran filsafat yang menghendaki akan kemajuan, yang mana dari kemajuan tersebut dapat membawa sebuah perubahan. Dalam dunia pendidikan, pemikiran progresivisme ini bukan hanya sekedar memberi pengetahuan saja, namun juga menekankan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Progresivisme dalam pendidikan lebih berpusat pada siswa dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga siswa dapat bebas untuk berpikir dan terbiasa dalam memecahkan permasalahan, serta dengan cepat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersosial dan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.